Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Bersyukur kepada Tuhan untuk banyak berkat yang telah diberikan. Kesehatan, kekuatan, Dia berikan damai, sukacita, dan juga keselamatan melalui Yesus. Yesus yang telah mati di kayu salib untuk kita. Dan sebelum kita belajar dari firman yang suci ini, baiklah kita berdoa. Yesus, terima kasih untuk hari Sabat. Kami dapat belajar firman-Mu dan kami mengundang Roh Kudus untuk memberikan pengertian dan kuasa menghidupkannya. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah Sabat kita berjudul Diberkati melalui hadiratnya. Diberkati melalui hadiratnya. Dengan ayat hafalan yang terdapat dalam Mazmur 5 ayat 8. Mazmur 5 ayat 8 yang bunyinya seperti ini. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Ya, Daud mau agar dia masuk selalu di dalam bait suci Allah, karena dia tahu melalui berkat-berkat, melalui masuk dalam Ka'bah, berkat-berkat damai dan sukacita boleh menjadi bahagiannya. Cerita kita diawali dengan peristiwa di mana bangsa Israel pernah berperang dengan bangsa Filistin. Jauh sebelum Daud menjadi raja. Nah, dalam peperangan itu bangsa Israel kalah dan tabut perjanjian itu dibawa oleh orang Filistin ke daerahnya. Tetapi kehadiran tabut itu di sana membuat bencana bagi bangsa Filistin. Akhirnya dengan membuat gerobak baru dari kayu, disitulah diletakkan tabut itu yang dibawa oleh sapi-sapi, bawa langsung ke tanah orang-orang Ibrani. Sebenarnya tidak ada yang menuntun sapi itu ke sana. Tuhanlah yang melindungi dan menuntun. Dan tabut itu disimpan di rumah Abinadab, orang Gad. Adik-adik 20 tahun di sana. Di sana ada berkat yang diberikan bagi keluarga ini. Tetapi sekarang Daud sudah tinggal di dalam kerajaannya. Dia ingin membawa tabut itu kembali ke Yerusalem untuk menyatakan kehadiran Allah. Sekarang 30.000 orang menjemput tabut itu dari rumah Abinadab. Mereka dengan sukacita membawa tabut itu dengan gerobak yang dibuat oleh bangsa itu. Perjalanan itu sekarang dimulai dengan lagu-lagu, dengan tari-tarian. Tetapi tiba-tiba dalam perjalanan itu seorang imam yang namanya Usa menjamah tabut itu sehingga dia mati. Suasana menjadi sangat berubah, dari sukacita menjadi sangat takut dan merasa sedih sekali. Daud juga merasakan hal yang sama. Lalu Daud mengatakan, kita tidak akan membawa tabut ini. Dibelokkanlah tabut itu ke rumah Obed Edom. 3 bulan tabut itu ada di sana. Dan selama 3 bulan itu Tuhan memberkati Obed Edom. Apa masalahnya dengan Usa? Nah, adik-adik, dalam petunjuk kepada Musa, Tuhan memberikan petunjuk yang sangat jelas. Tabut itu kalau dibawa tidak boleh dengan gerobak sapi. Itu harus diusung oleh imam-imam. Tapi apa yang terjadi? Mereka berjalan dengan gerobak yang tidak boleh dilakukan seperti itu. Dan suatu perintah dikatakan,
tidak ada yang boleh menjamah bahkan melihat tabut itu. Semua kesalahan ini membuat Usa mati. Bukan hanya dia mau menolong saat sapi itu tergelincir, tetapi dia sudah melanggar perintah Tuhan. Tabut harus diusung dan tabut tidak boleh dipegang karena itu sangat suci. Nah adik-adik, akhirnya setelah berpikir dan berdoa, Daud memutuskan untuk mengambil kembali tabut itu dari rumah Obed-Edom. Karena ada sesuatu yang harus mereka lakukan. Tabut itu harus diusung oleh imam-imam. Dan Daud melakukannya. Dan perjalanan itu sekarang dimulai lagi dengan sukacita, dengan musik, dengan tari-tarian menuju Yerusalem. Nah, akhirnya Tuhan memberkati perjalanan itu. Ada berkat dalam penurutan. Adik-adik, kita juga harus sangat waspada. Hal-hal yang suci yang Tuhan telah berikan bagi kita. Rumah kebaktiannya, Alkitab yang suci, harus kita beri hormat yang setinggi-tingginya. Sehingga kita beroleh berkat. Cerita kita sampai di sini adik-adik. Tuhan memberkati kita agar kita saling menghormati hal-hal yang suci yang Tuhan telah tunjukkan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, karena Engkau memberkati kami dalam cerita kami, menolong kami untuk setia kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita ya.